Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Nasim bin Amit, dalam hal ini yaitu Bapak Sawi beserta para anak mantu-mantunya. Kita doakan almarhum Bapak Nasim bin Amit, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz Hussein. Kita doakan biar sehat, panjang umur. Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Hamidi Mahmud MPD. Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Salim Botong SPDI. Dan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Asisuddin SAG, Bapak Ustadz Haji Ali Akbar SAG, Bapak Ketua Musholla Al-Mukarramah Bapak Ustadz Adi, dan juga guru Ustadz Khotib dan para guru-guru yang lain, para orang tua yang lain. Kita doakan guru-guru kita semua biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah almarhum sudah 1 tahun meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Yang pasti kita semua menyusul almarhum. Nyusul nggak Pak? Nyusul nggak Pak? Tinggal mau cepat apa mau lambat ini ya.
Almarhum alhamdulillah beliau mah di alam kubur udah enak, udah tenang, udah dihembuskan aroma taman-taman surga. Pulang umroh payah, belum sempet bikin dosa lagi, baru dihapus-hapusin dosanya, sudah pulang menghadap Allah. Ini namanya mati husnul khotimah. Ya, kita semua pengen begitu Pak. Makanya ada doanya, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ini doa jangan ditinggal Pak setiap habis sholat, biar kita matinya mati husnul khotimah. Biarin dulu mah masih muda, banyak dosa, sering melakukan maksiat ya, pernah nyolong, pernah nipu orang Pak ya. Yang penting ketika mati apa? Husnul khotimah. Karena orang itu Pak dianggap baik tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatimi, gitu kata Nabi. Sesungguhnya amal seseorang itu sangat tergantung akhirnya. Kalau akhirnya mati dalam melakukan kebaikan, itu namanya husnul khotimah. Ini almarhum Pak ya, alhamdulillah tinggal dipelihara oleh putra putrinya Pak ya. Dengan apa? Kirimi terus doa, kirimi terus istighfar, kirimi terus sedekah, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh almarhum. Ya, kalau anak-anaknya sering ngirimin istighfar, maka almarhum kalau ya di kuburannya disiksa dengan sebab istighfar anak-anaknya, maka siksa kuburnya berhenti. Ya, jadi kalau kita pengen orang tua kita siksa kuburnya berhenti, anaknya jangan berhenti kirimin apa? Doa dan istighfar. Malam ini Pak, malam ini almarhum senang, bahagia karena dikirimin banyak. Ya, ada yasin, ada zikir, ada tasbih, ada sholawat, ada maulid, ada doa, masya Allah. Ini yang membuat almarhum siksa kuburnya berhenti, habis karena kita kirim. Para bapak hadirin sekalian, yang paling penting buat kita yang masih hidup, apakah kita bernasib seperti almarhum atau lebih baik atau lebih buruk? Ya, tergantung nih. Makanya kata ulama, buat kita yang masih hidup ada 3 yang harus kita selamatkan. Ya, ada berapa Pak? 3 yang harus kita selamatkan. Yang pertama, salamatul jismi. Kita harus menyelamatkan jasmani kita. Ya, kalau jasmaninya selamat, maka ibadahnya jadi selamat. Dengan apa menyelamatkan jasmani? Qillatut ta'am, sedikit makan. Tuh Pak, kalau pengen selamat jasmani, sedikit apa? Makan. Ini kita makan sehari berapa kali? Ya, 3 kali yang wajib, ditambah sama yang mindo. Ya, ditambah lagi pulang haul nenteng apa? Makan lagi Pak ya.
Jadi kalau pengen selamat jasmaninya, kata ulama apa? Qillatut ta'am, sedikit makan. Makan itu boleh, minum itu boleh. Kata Allah, kulu washrabu, gitu. Makanlah kamu, minumlah kamu. Tapi kata Allah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena kalau udah berlebihan, Pak, bukan hanya Allah tidak suka dengan itu, tetapi akan timbul penyakit yang baru. Ya, Bapak makan nasi kebanyakan timbul apa? Gula. Ya. Orang sekarang sensitif, Pak. Bukan yang tua-tua doang. Anak-anak sekarang udah banyak yang kena gula. Ya, kena gula termasuk makanan yang ada pengawetnya, Pak. Pengawetnya itu berbahaya. Tempo hari saya pernah cerita tuh di taklim saya. Saya punya teman, sekarang dia sedang kena penyakit. Pertama, kupingnya sebelah nggak dengar, budek dia. Matanya sebelah nggak awas. Kemudian sebelah, Pak, ya masih muda, seusia saya. Kemudian makan apa aja nggak ada rasa. Ketika diperiksa, Pak, ternyata tumor di tenggorokan. Dan ini nggak bisa dioperasi. Harus diapain tuh? Harus dikemo. Ya, ketika dikemo, sebelum dikemo kata dokter, giginya harus rapi. Nggak boleh ada yang bolong. Nggak boleh ada yang rusak. Akhirnya dia ke dokter gigi dulu, Pak. Dirapiin giginya karena mau dikemo, 16 gigi harus dicopot. 16, Pak. Lah habis tinggal depan doang. Kayak Petruk ya. Nah, itu. Ternyata ketika dibawa ke dokter, ini apa sebabnya? Ternyata orang ini sering makan ikan asin yang kena formalin, pengawet. Ya, yang sering ikan asin tuh, atau barang-barang yang ada formalinnya. Nah, ya kan? Kata saya begini, saya tanya, lah ini kan buat orang dewasa. Ternyata ketika di rumah sakit banyak, Pak, anak-anak SD, SMP yang kena penyakit yang sama. Ya, penyakit yang sama kena. Karena anak-anak sekarang makan jajanan yang semuanya ada pengawetnya. Dan itu berbahaya. Kadang kita kurang kontrol tuh, Pak, kalau anak jajan di mana? Di sekolah ya, terutama di MI, di SD tuh ya, yang makan sembarangan. Jangankan apa yang makan ada pengawetnya, Pak. Ya, tempo hari ini bininya guru Haril, Pak, ya, kan ngajar bareng nih sama guru Hamidi. 2 minggu, Pak, di depan sekolahnya kan jual teh yang 3.000 tuh, sama yang 5.000. Kan enak banget itu, Pak, kalau panas-panas ya. 2 minggu, Pak, berturut-turut tiap hari karena panas, enak tuh minum teh yang di pinggir jalan tuh yang 3.000. 2 minggu langsung gulanya 400. Sampai stres, bingung, sakit. Sampai hari gini belum begitu pulih. Tuh, kan orang jual teh itu nggak ngelihat sehat apa agak sehat. Pokoknya gue mah laku, gue dapat duit gitu ya. Gulanya dari apa? Nggak tahu. Nah, itu kadang-kadang anak kita kurang terkontrol. Ya. Jadi kalau pengen selamat jasmani kita, maka qillatul ta'am, sedikit makan. Ini ada kisah, Pak. Seorang dokter dari Palestina. Dokter ini, Pak, mau buka praktek, mau buka klinik praktek di Madinah. Dokter ini nemuin Rasul. Ya Rasulullah, izinkan saya mau buka klinik praktek di kota Madinah.
diizinin sama Nabi. Ya, 1 bulan Pak buka klinik, nggak ada satupun yang berobat. Dokter bingung, masa ini orang sekota Madinah nggak ada yang berobat. Padahal di Palestina ini dokter terkenal Pak, masyhur. Di Madinah nggak ada yang berobat. Karena sebulan nggak ada yang berobat Pak, dia jalan ke kampung-kampung. Dia tanya kenapa, nggak ada yang sakit, rumah ini nggak ada yang sakit, rumah ini nggak ada yang sakit. Akhirnya apa? Kenapa nih kalian nih kampung Madinah ini nggak ada yang sakit? Kata masyarakatnya, kami menjalankan apa yang diperintah Nabi. Kata Nabi, makanlah saat lapar, berhenti sebelum apa? Kalau kita, wah, dihabek aja semua Pak ya. Pisang habis, apa tuh lagi tuh, semangka habis, jeruk habis, ntar mah besek lain lagi. Ya, ntar nyampe rumah nyeduh mie juga. Jadi konsep Nabi itu makan saat lapar, berhenti sebelum apa? Kenyang. Orang itu dokter langsung ke Nabi. Ya Rasulullah, saya izin dah mau pamit pulang kampung ke Palestina. Kata Nabi, kenapa? Apa yang terjadi di Madinah? Ada yang salah buat kamu? Enggak, orang Madinah sehat semua. Mereka ikutin apa yang Rasul sampaikan. Tuh gitu Pak ya. Maka ini perut Pak ya, 1/3 buat apa? Makan, 1/3 buat air, 1/3 buat apa? Nafas. Nih kan sampai ke ujung-ujung makan, nafas sampai bingung, duduk aja susah. Perutnya saking apa tuh? Samping kekenyangan. Maka kalau selamat jasmaninya, qilatut ta'am. Qilatut ta'am ini Pak bisa diartikan puasa. Sering-sering puasa biar perutnya kelatih ya Pak ya. Kedua, yang harus diselamatkan kedua, salamatur ruh. Kalau tadi jasad kita, sekarang bagian dalam kita. Ruh kita ini Pak yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Bagaimana cara menyelamatkan ruh? Qillatul asam, sedikitkan dosa. Ya. Jadi kalau kita punya dosa, nanti yang bisa di apa tuh? Bertanggung jawab di hadapan apa? Ruh kita, ruh Pak. Ya, jadi buang-buangin tuh dosa. Dengan apa cara menghilangkan dosa? 1, dengan bertaubat. Jadi setiap hari bertaubat, setiap hari meminta ampun. Karena kata Nabi, at-taibu kamalla dan balahu. Orang yang bertaubat sama seperti orang tidak punya dosa. Jadi tiap hari bertaubat Pak. Makanya boleh orang itu sholat sunat taubat digabung Pak sama sholat duha. Mamanya Bapak sholat taubat malam rada susah apa ya bangunnya. Boleh usolli sunnat duha wa taubati rakaataini lillahi ta'ala. Boleh. Karena kita setiap hari juga sholat apa? Duha. Kenapa biar taubat? Kalau hari ini Pak terakhir kita ada di dunia, malaikat Israel menjemput kita dan kita sudah bertaubat, hari ini dosa kita apa tuh? Habis. Ya, itu adalah dalam rangka menyelamatkan ruh kita. Yang kedua, dengan cara apa? Istighfar. Ya, malam ini kita istighfarkan untuk almarhum. Astagfirullahalazim liwalidayya walahu. Begitu Pak ya. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni dosa orang yang dihaulkan malam ini. 1 istighfar Pak, itu 1 derajat mengangkat almarhum. Makanya tadi kata Pak Sawi, tiap tahun insya Allah dihaulkan. Ya, dalam rangka apa tuh Pak? Mengangkat derajat.
Jadi kalau tiap tahun dihapus dosanya, tiap tahun dihapus dosanya, nanti hari kiamat tiba, kemudian penghuni-penghuni kuburan dibangkitkan oleh Allah. Ya, yauma idzi yasurunna su'assatal liyurau a'malahum, gitu Pak ya. Jadi manusia-manusia yang di dalam kubur Allah bangkitkan, kemudian Allah perlihatkan amal-amal mereka. Ternyata almarhum dosanya habis dengan sebab istighfar yang dibaca. Ya, makanya keluarganya jangan nunggu haul doang. Istighfar setiap apa? Setiap hari, setiap hari. Kalau perlu apa? 100 kali tiap hari, Pak. Itu menjadi wirid kita tuh. Nabi aja begitu, Pak ya. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah itu wa atubu tuh. Aku bertaubat kepada Allah 100 kali, Pak. Biarin dah, baru di lisan doang, Pak ya, nggak apa-apa. Yang penting hari ini dosa kita habis, kemudian besok kita istighfar lagi, dosa kita habis. Terus besok begitu Israel datang, habis kita udah nggak punya dosa. Nah, makanya tadi nih malam ini taklim, Pak ya. Setiap kita kan pasti masuk kubur. Pengen nggak, Pak, dalam kuburan kita nggak disiksa? Ya, kita kalau masuk kubur tergantung kita nih disiksa apa kagak. Maka supaya terhindar dari siksa kubur nih, ya, terhindar dari siksa kubur, tadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutin apa, Pak? 1, hafizus sholat, suruh pelihara tuh sholatnya. Kalau pengen terbebas dari siksa apa tuh? Kubur. Lah bagaimana kalau kita sholatnya jarang-jarang? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kagak, bahkan nyaris sering ditinggal sholat. Ya, udah pasti orang itu di alam kubur diapain tuh, Pak? Habis disiksa, Pak ya. Maka kalau pengen selamat dari azab kubur, hafizus sholat. Karena sholat yang kita lakukan, Pak, kata Nabi apa? Man yuhafizus sholat kanat lahu nuran. Jadi sholat itu akan menjadi cahaya kubur kita. Wa burhanan, sholat itu akan menjadi dalil. Kemudian apa? Pada hari kiamat, sholat yang dilakukan dia akan bisa menenangkan orang itu. Tetapi kata Nabi, wa man lam yuhafiz, kalau orang itu nggak pernah bisa pelihara sholatnya, lam yakun nur, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya burhan, dan orang itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun, Haman, Harun. Ya, Fir'aun, Bapak kenal kan Fir'aun? Orang yang tukang ninggalin sholat dikumpulkan di neraka bareng sama siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun tuh yang kagak sholat tuh. Ya, makanya dulu Buya bilang apa Buya? Kalau ada anak disuruh sholat rasanya susah, dia lagi tidur, sholatin aja, sholatin, begitu kata Buya. Ya kalau ada anak, ini hati-hati Pak, kita sebagai orang tua, kalau ampe ada anak kita yang tidak sholat, kita keberon-beron, ke bawah-bawah. Kalau udah kita omelin mak, terserah dia, tanggung jawab sama Allah. Tapi kalau bapaknya, emaknya, anaknya nggak sholat, diem baik. Nah ini keberon-beron bapaknya entah. Di kuburannya diapain tuh? Disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi dalam riwayat lain apa? As-salatu umududdin. Salat itu tiang agama. Kalau ada orang muslim yang tidak sholat, dia sudah menyendengkan agamanya. Boro-boro agamanya ini ya'lu wala yu'la alaih. Orang penganutnya aja kagak pernah sholat,
Ya Pak ya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan apa? La salata liman la dina lahu. Nah, lain lebih sadid lagi Pak. Orang yang tidak sholat sama seperti orang yang tidak beragama. Hati-hati. Ya. Jadi sholat itu yang akan menyebabkan kita tidak terkena siksa apa? Kubur. Yang kedua, orang supaya tidak terkena siksa kubur, sedekah. Malam ini Pak, itu yang dimakan semua sedekah. Makanya kalau bisa nih Pak Sawi ya, cari sedekah yang pahalanya terus mengalir. Cari apa? Wakaf, bangun masjid, majelis taklim, Pak ya. Beliin sumur apa tuh? Satelit ya. Ini musola mana nih yang kagak ada airnya, nggak keluar-keluar? Beliin satelit, niatin ini wakaf buat almarhum Engkong Nasim. Nah itu pahalanya mengalir. Ciri-ciri orang mati husnul khotimah kalau dia punya pahala yang mengalir. Nah ini sedekah juga malam ini Pak. Makanya kita kalau haul itu di samping ada bacaannya, ada konsumsinya. Ada konsumsi yang dimakan, ada konsumsi yang dibawa pulang. Itu dalam rangka sedekah. Sedekah itu yang akan membuat kuburan almarhum menjadi apa? Terang. Ya, almarhum tenang. Ketiga, surah apa Pak? Tasbih. Baca tasbih itu Pak, itu menyebabkan siksa kubur apa? Habis, nggak ada. Makanya bapak-bapak ibu sekalian ya, ya suruh ngaso kali Pak ya. Berapa menit sih? Ya. Jadi tasbih itu Pak, ya tasbih itu bisa jadi amalan Pak. Jadi bapak-bapak sebelum tidur baca tasbih minimal 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjutin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu menyebabkan siksa kubur habis. Jadi kalau itu diwiridin Pak, bukan hanya menghilangkan siksa kubur. Nanti kan pas hari kiamat dihisab semuanya, ditimbang kita. Ketika kita ditimbang, lebih berat dosanya apa lebih berat pahalanya? Kalau ternyata lebih berat dosanya Pak, ternyata kita punya amalan tasbih. Tasbih itu diambil, ditaruh di atas timbangan. Dia akan memberatkan kebaikan. Ya, makanya Bapak dari sini, dari rumah ke sini baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu jadi wirid tuh, wiridin Pak ya. Maka itu akan meringankan kita di mana? Alam kubur. Yang keempat, baca Quran. Makanya orang haul itu dibacain Quran. Tadi Guru Salim negor saya, nih Pak Sawi kurang nih kata kurang. Haul itu rangkaiannya Pak ya, ada Yasin, ada tahtim Quran. Ada tahtim Quran. Tadi nggak ada tahtimnya katanya. Ya berarti. Tapi bacain Quran, bacain. Hataman. Belum hatam guru boleh jadi. Lah harus dihatamin Pak Sawi ya. Besok dah. Jadi namanya haul, rangkaiannya Yasin, Iqra'u Yasin ala amwatakum gitu. Kata Nabi, bacain Yasin buat orang-orang yang sudah mati. Mau Yasin di majelis haul, mau Yasin setiap hari dari rumah, bacain sampai maka orang haul kudu baca Yasin. Yang kedua, baca tahtim. Bacain Quran tuh, satu Quran full. Ya, dulu Pak kalau zaman makan Nurali kok ya marah ya, haul nggak ada apa tuh, nggak ada tahtimnya. Jadi kalau haul itu harus ada tahtim Quran. Ternyata sesuai dengan kitab Tanbihul Ghafilin Pak, yang bisa meringankan orang dari siksa kubur itu adalah bacaan Al-Quran.
Iya. Maka tadi walaupun gak tahtim, baca kulhu udah 3 kali. Kan baca kulhu 3 kali sama dengan apa? Sepertiga Quran. Nah, sepertiga Quran Pak ya. Nah, boleh dah. Iya. Tapi masih kurang gede ini pahalanya yang disampaikan ya. Jadi baca apa ya? Qiraatul Quran. Nah, itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang haul Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita yang masih hidup. Ya, kita warisin anak-anak kita nanti nih kalau gua mati jangan lupa nih gua dihaulin tiap tahun. Kalau anak-anaknya perlu, maka anak-anaknya nanti dari anaknya Pak Sawi juga akan perlu. Kalau Pak Sawi mati, oh iya dulu bapak gua sering haulin kong gua, maka cucu-cucunya ikut juga jadi apa tuh? Haul. Jangan sampai dari anak dihaulin pas cucu apa? Ngapain si haul buang-buang duit baik, kata begitu Pak ya. Nauzubillah, jangan sampai. Tuh, yang ketiga Pak, yang harus kita selamatkan apa Pak? Salamatuddin, menyelamatkan agama. Ini wajib Pak hukumnya kita. Biar kita mati dalam keadaan beragama Islam. Udah nggak boleh tawar-tawar ini Mak. Sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya kita mati dalam keadaan beragama Islam. Orang kalau matinya dalam keadaan beragama Islam, ini yang udah pasti husnul khotimah. Maka ada husnul khotimah amma, ada husnul khotimah khassa, ada husnul khotimah khassatil khassah. Kalau ibarat naik kereta Mak, kereta reguler, kereta ekonomi, kereta apa? Eksekutif ya. Ada kereta apa? VVIP. Kita mati pengennya yang husnul khotimah aja, apa husnul khotimah khassa, apa husnul khotimah khassatil khassah. Ya. Kalau yang matinya husnul khotimah amma, dia mati dalam keadaan beragama Islam. Ya. Tapi kalau naik Pak, peringkatnya sedikit lagi, husnul khotimah khassa, matinya dalam keadaan VIP, kelas VIP Pak. Yaitu mati orang yang sedang melakukan kebaikan. Lagi baca Quran mati, lagi tahlil gini apa? Mati. Lagi sholat apa? Mati. Ya, lagi ibadah mati. Mudah-mudahan almarhum pulang umroh matinya husnul khotimah Pak. Khassah, kelasnya kelas VIP Pak. Jangan sampai nauzubillah Pak ya, mati lagi main apa? Judi. Mati lagi ngancong rumah apa? Janda mami ya. Nah, jangan sampai. Ya. Makanya yang kita kejar Pak, ilokan nih, ilokan yang kedua nggak bisa. Mati lagi sholat nggak bangun lagi, mati lagi zikir nggak bangun lagi, itu alhamdulillah, itu namanya mati husnul khotimah kelas VIP. Ya khasah. Tapi kalau dia mati husnul khotimah khassatil khassah VVIP, luar biasa itu Pak. Nggak bisa kita Pak, nggak bisa. Apa ciri orang mati kelas VVIP? Dia udah tahu kalau dia besok mau mati. Ada kita begitu? Nggak ada Pak, nggak ada. Ya, bisa ada Pak kalau kita deket banget dengan Allah. Kita dikasih tahu besok lu mati. Nah, enak dah tuh ya. Kalau Pak Sawi dikasih tahu, Pak Sawi kata Israel sebulan lagi lu mati. Kira-kira Pak Sawi masih ngantor kekeluaran kagak tuh? Agak udah tiap hari megang apa tuh? Megang Yasin, megang tasbih, pegang doang tasbih sama Yasin Pak ya. Itu namanya mati VVIP. Paling kagak Pak, paling kagak. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair. Nah paling kagak itu tuh. Ya Allah, tutup ajal saya dalam keadaan melakukan kebaikan. Ya, paling kagak itu tuh. Bagaimana Pak cara menyelamatkan agama? Satu, dengan sholat.
Dua, menyelamatkan agama itu dengan apa? Bikasrati as-salawati khairil anam. Banyak-banyak menyebut orang yang paling terbaik, yaitu Rasulullah. Jadi kalau kita pengen selamat agama kita, sering-sering sebut nama Nabi. Dengan apa? Bersolawat. Orang yang sering bersolawat, kata Nabi, kana akrabahu minni manzilatan. Orang itu nanti hari kiamat paling dekat kedudukannya denganku. Pada hari kiamat adalah orang yang sering bersolawat untuk Nabi. Bayang, kalau kita pengen di kuburannya Pak terang menderang, maka sering-sering sebut tuh nama Rasulullah. Kemarin waktu saya nikah hari di rumah Pak Mahdori, saya ceritain Pak, ada seorang pemuda, dia tukang kuli panggul di pasar, tapi bukan ahli ibadah. Setiap hari ini tukang kuli panggul sambil kerja, sambil nyari duit, mulutnya sambil bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tiap hari Pak. Hasil kulinya Pak dibagi 3. 1 buat dia celengin, 2 buat dia beli makanan, 3 buat dia beli baju baru. Hasil celengannya Pak, setiap tanggal 1 Rabiul Awal ditebok. Ya, pas tanggal 1 Rabiul Awal lebih ditingkatkan lagi Pak sholawatnya kepada Nabi. Malam 12 Rabiul Awal dibeliin makanan celengan tadi, kemudian beli baju baru, dia pakai, dia undang orang, tetangganya, saudara-saudaranya datang bersama-sama merayakan Maulid Nabi, menyambut kedatangan Nabi, makan makanannya dari dia bersolawat, dan itu dilakukan setiap tahun. Beda dengan kita Pak ya, kalau diajak Maulid bol kuning buntut apa? Gasir Pak ya. Makanya kenapa tuh pakai Nur Ali tuh Pak? Ya kan, kalau Maulid itu suruh pada ngidang tuh, suruh pada ngidang. Ini dari kisah ini Pak. Ini kisah ini Pak diambil dari kitab I'anatul Talibin, kitab fikih. Pak ya. Kemudian nggak lama pemuda itu meninggal dunia. Temennya yang biasa sama dia ngimpi ketemu dia. Kata dia, apa yang lo rasain di alam kubur? Pas di kuburan Pak, masuk ke liang lahat gelap. Ternyata setelah dikuburin, ada dari pojokan kuburannya cahaya keluar. Cahaya itu semakin besar, semakin menerangi, semakin terang itu Pak kuburan dia. Keluar dari cahaya itu sosok satu orang. Kata dia begini, paling juga yang keluar Munkar dan Nakir. Ya, tapi kok yang keluar atu? Kan Munkar dan Nakir 2, ya kan Pak ya. Kemudian orang itu semakin mendekat kepadanya Pak. Udah tampan, bersih, harumnya, wanginya, masya Allah Pak, bercahaya. Orang itu bertanya, siapa kamu? Saya ini adalah orang yang setiap hari namanya engkau sebut-sebut. Saya ini adalah orang yang setiap tahun kelahirannya engkau peringati. Engkau keluarkan biaya, engkau ajak orang untuk makan bersama, engkau sambut kedatangan saya dengan baju baru yang engkau siapkan. Saya adalah Muhammad Rasulullah. Datang Pak dia ke kuburan. Ada apa ya Rasulullah? Saya sudah minta izin sama Allah. Kata Nabi itu, ya Allah izinkan saya sebelum Munkar dan Nakir menemui umat saya ini, izinkan ya Allah saya terlebih dahulu. Jadi sebelum ditanya sama Munkar dan Nakir Pak, Nabi Muhammad lebih dulu datang menemui orang yang sering bersolawat.
Kata Nabi begini, ya pulang, kalau entar munkar dan nakir datang, kemudian engkau tidak bisa menjawab pertanyaannya, saya bantu. Tuh Pak, jadi kalau pengen gampang jawab pertanyaan munkar dan nakir, jangan tinggalin Nabi. Caranya dengan apa? Banyak-banyak sebut namanya. Cara yang kedua dengan apa? Jangan tinggalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi kan banyak Pak. Ada yang berat, ada yang ringan Pak. Yang berat makali kita nggak kuat. Apa Pak? Sholat malam tiap malam kaki apa bengkak. Kuat tuh kita? Nggak kuat. Infak Pak, sedekah. Semua harta yang kita punya disedekain, kuat nggak? Nggak kuat. Makanya Nabi itu disebut ajwadan nas, manusia yang paling dermawan yaitu Rasulullah. Kenapa Pak? Tidak ada punya harta simpanan. Hari ini punya rezeki, ada orang minta dikasih semua. Beda dengan kita. Siapa di sini yang paling dermawan? Pasti di rumahnya masih ada ATM, masih ada mobil, masih ada beras, masih ada lauk di kulkas. Tapi Nabi nggak ada. Itu yang berat. Berat kita nggak kuat. Yang ringan-ringan aja. Apa yang ringan Pak? Senyum. Senyum sama orang itu pekerjaan ringan. Tapi senyum akan menjadi berat kalau orang itu punya masalah dengan orang itu. Betul nggak Pak? Ini lagi duduk begini nih. Dia datang lagi, gue gede banget dia datang ya. Gitu ya. Nanya kagak, negor kagak, salaman kagak. Itu berat Pak, berat. Makanya Nabi hatinya itu terbuat dari cahaya. Orang yang bercahaya enggak pernah punya masalah dengan orang lain. Orang yang bercahaya enggak pernah gedeg dengan orang lain. Orang yang bercahaya enggak pernah dengki, hasud Pak. Hasud itu Masya Allah Pak, bahaya. Kalau kita nih punya hati hasud, dengki sama orang Pak, itu bahaya. Bahayanya apa kata Nabi? Orang yang punya penyakit hasud seperti kayu bakar yang dibakar habis Pak. Sering sholat berjamaah, sering infak, sering berbuat baik, sering hadir tahlil, hadir haul, tapi hatinya masih dengki sama orang, masih hasud sama orang, habis Pak, nggak ada pahalanya. Bahaya Pak. Nah, habis. Ya, kalau orang punya penyakit apa? Hasad. Makanya ada doanya dalam Al-Quran. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ya itu Allah tegaskan banget. Nah, para bapak hari sekalian, mudah-mudahan ya kita bisa menjaga 3 keselamatan buat kita. Ya, terutama jangan lupa sering-sering menyebut nama Rasulullah. Makanya dalam haul itu kayak ada yasin, ada tahtim, ada zikir, ada maulid. Ya, maulid ini jangan sampai ditinggalkan. Karena kenapa? Karena Nabi yang datang, yang hadir nanti akan dikenali Nabi. Yang di kuburan pun akan dijemput sama Nabi, dan kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Nasi. Ya, wa usulihi wa furu'ihi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.